3, pembelajaran 3. Mari belajar anak-anak. Yuk, mari dengarkan cerita anak-anak. Pada zaman dahulu, Indonesia dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Nah, di sini terdapat beberapa faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adanya kontak hubungan perdagangan di internasional. Yang kedua, terdapat rempah-rempah terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga, tidak adanya persatuan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain di Indonesia. Setelah dijajah lama oleh Belanda, akhirnya kita dapat memproklamasikan kemerdekaan kita. Penjajahan ini sangat lama, hampir 300 tahun lamanya. Oleh karena itu, kita harus giat belajar agar tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi peristiwa datangnya bangsa Barat, khususnya sejarah tanam paksa yang ada di Indonesia. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diperlakukan oleh kolonial Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Tanaman ekspor tersebut adalah kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman lainnya. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Data tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa terjadi melebihi waktu tanam padi. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintahan Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Don Westdekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havre War. Havre mengajukan tuntutan kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan, membangun saluran pengairan, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk atau transmigrasi. Setelah kita belajar tentang sejarah Indonesia, mari kita menggunakan unsur 5W1H digunakan untuk menjamin bahwa sebuah informasi dapat disampaikan dengan baik.
5W1H biasanya disebut juga dengan adik simbah. Adik simbah ini apa anak-anak? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Mudah untuk diingat ya anak-anak. Jangan lupa adik simbah. Apa objek yang dibicarakan? Kemudian ada kata tanya di mana. Di mana biasanya berkaitan dengan tempat. Kemudian ada kata tanya kapan. Kapan berkaitan dengan waktu. Kemudian ada kata tanya siapa. Siapa berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan. Kemudian ada kata tanya mengapa. Mengapa berkaitan dengan alasan. Kemudian ada kata bagaimana. Bagaimana berkaitan dengan uraian peristiwa. Pokok-pokok informasi dapat diperoleh dengan berpedoman pada adik simbah. Bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Di sana kita sudah belajar tentang beberapa materi. Apa aja materinya anak-anak? Mari kita simpulkan ya. Materi yang kita pelajari tadi ada penjajahan yang ada di Indonesia, kemudian ada suku-suku yang ada di Indonesia, kemudian ada proklamasi Indonesia, kemudian kita juga belajar tentang unsur-unsur yang ada di sebuah berita. Unsur-unsur yang ada di sebuah berita itu apa aja anak-anak? Ada apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana.